Ada alasan sebenarnya kenapa Minangkabau ini mengandung sistem kekerabatan matrilineal ini, Bang. Ini juga dikutip dari artikel ataupun dari buku dan juga dari podcast beliau Yus Datuk Parpatih. Beliau menjelaskan di sana bahwasanya ada 3 alasan mengapa Minangkabau menganut sistem kekerabatan matrilineal ini. Ternyata ada alasannya. Ya, di balik 3 alasan ini, Bang, sebenarnya ada sebuah cerita. Itu sebuah legenda. Sebenarnya kalau legenda itu namanya kan cerita rakyat, ya Bang, ya. Dan kebenarannya itu pun juga tidak bisa 100% benar. Nah, jadi dari cerita rakyat ini ada dulu konon kabarnya Datuk Katumangguangan dan Datuk Parpatih Hanansabatang ini berlayar di laut menggunakan sebuah perahu, dan gitu tiba-tiba di tengah perjalanan perahu mereka itu oleng dan kemudian terbalik dan akhirnya mereka butuh pertolongan. Nah, di sana yang menolong itu yang banyak itu adalah kamanakan. Sementara anak diam saja. Dari yang menolong itu lebih banyak kamanakan. Jadi dari sanalah mengapa Harato Pusako jatuhnya kepada kamanakan. Kan Harato Pusako ini kan menurut suku, dan suku itu kan berdasarkan garis keturunan ibu. Nah, itu asal cerita dari legenda tersebut. Itu kan legenda. Jadi kalau alasan yang 3 tadi ini nggak masuk yang alasan yang 3 tadi. Jadi di balik itu ada 3 alasan beliau jelaskan. Yang pertama itu adalah alasan cinta kasih. Cinta kasih? Iya. Jadi cinta kasih ini adalah sebuah bentuk penghargaan yang diberikan kepada sosok seorang ibu di Minangkabau. Jadi lagi-lagi di Minangkabau itu perempuan yang diutamakan begitu. Memikirkan perempuan lagi. Wujud penghormatan kepada perempuan karena ibu ini yang lebih banyak menghabiskan waktu dengan anak dibanding ayah. Pada zaman dahulu itu laki-laki itu sifatnya adalah operasional. Mungkin sampai sekarang pun laki-laki kan sifatnya operasional. Tapi kalau dulu itu mencari nafkahnya dengan cara berburu, mungkin keluar rumah, ayahnya pergi ketika anaknya sedang tidur, nanti kembali lagi ketika anaknya telah tidur. Lalu siapa yang berada di lingkungan anak-anaknya? Itulah ibu. Diberikan sebagai penghargaan, penghormatan kepada ibu, sosok yang paling dekat kepada anak. Itu alasan cinta kasih. Nah, yang kedua itu adalah alasan matematis. Alasan matematis ini, Bang, kalau beliau menjelaskan kalau seandainya suami dan istri ini diibaratkan sebagai perkongsian tani, yang mana yang punya lahan itu adalah ibu. Si ibu. Ya, yang punya lahan, paham maksudnya adalah rahim. Rahim dari seorang ibu. Bibit awalnya itu diberikan sama. Paham ya, Bang, maksudnya? Nah, si ayah dan ibu punya bibit yang sama, banyaknya sama. Tapi yang punya lahan ini adalah ibu. Pemasoknya yang memberikan pupuknya, segala macamnya itu adalah ayah. Kalau kita berpikir matematis, tentunya orang yang punya lahan itu akan menggarap keuntungan lebih dari yang pemasok saja. Walaupun bibitnya memang sama nih, tapi keunggulannya dia punya lahan. Dia yang pasti punya, dong gitu ya? Pembagiannya tuh tidak rata, atau mungkin 1/6 atau 2/3 lah ya, Bang. Begitu ya. Jadi itu matematisnya. Sekalipun dikatakan si ayah itu adalah sebagai pemasok, pupuknya kan dari ayahnya. Tapi pernah tidak kita lihat seorang ibu? Perlu kita ketahui, Bang, tidak pernah seorang ibu itu keguguran karena tidak mendapatkan nafkah dari suaminya. Oke. Tidak pernah dikatakan seorang istri atau seorang ibu itu keguguran melahirkan karena tidak mendapatkan nafkah dari suami. Itu pemasok pupuk tadi kan itu berupa nafkah tadi. Dari alasan matematis inilah beranjaknya penarikan garis keturunan ini. Wajar-wajar saja yang punya lahan meminta hak lebih banyak daripada pemasok. Ya, pemasok gitu. Sekalipun bibitnya sama. Dan alasan yang ketiga itu adalah alasan logika. Alasan logika inilah, Bang, yang kita sampaikan di awal tadi. Karena setiap anak yang lahir itu sudah pasti anak ibunya. Si ibu tidak perlu mendapatkan pengakuan lagi bahwasanya ini adalah anaknya dengan embelan-embelan ini itu di belakang nama anaknya. Sementara ayah perlu itu
Buya Hamka. Hamka itu kan adalah sebuah kependekan ya Bang, yang nama beliau yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Nah, Haji Abdul Malik itu adalah nama beliau. Sementara Karim Amrullah itu adalah nasab. Gitu. Nah, yang maksudnya apa? Haji Abdul Malik ini anak si Karim, dan Karim anaknya Amrullah. Kan itu nasab di dalam Islam. Hamka orang Minang. Beliau tidak memberontak masalah nasab ini. Buktinya beliau sebagai orang Minang yang menurut garis keturunan ibu, beliau punya suku Tanjuang. Beliau mengakui suku Tanjuang itu, dan beliau juga adalah pemuka adat yang mana beliau bergelar Datua Indomo. Itu artinya Buya Hamka sendiri mengakui sistem kekerabatan matrilineal di dalam Minangkabau ini, dan ini tidak sama sekali tidak menyinggung kepada Islam. Intinya yang dari 3 alasan tadi Bang, intinya Minangkabau itu sama sekali tidak pernah membantah masalah perwalian. Yang namanya perwalian, yang namanya nasab itu tetap berdasarkan ayah. Buktinya saja di dalam pernikahan yang menikahkan itu adalah ayah. Kalau memang spekulasi kita di awal Minangkabau tidak adat basandi syarat-syarat basandi kitabullah, nyatanya seperti ini begitu. Jadi apa sih sebenarnya kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena selain 3 alasan tadi, jadi intinya di dalam Minangkabau itu basuku kepada ibu, banasab kepada ayah. Barulah kita bisa memahami sejalan adat dan agama ini. Suku kepada ibu itu sebagai wujud penghormatan tadi kan, ibu itu adalah induknya pasukuan. Sekalipun ibu itu adalah induknya pasukuan, tapi yang namanya keputusan tetap diputuskan oleh mama. Ibu tidak berkuasa, keputusan tetap ditentukan oleh mama. Dan sistem perwalian, ibu tidak berhak menjadi wali. Di Minangkabau tidak membantah hal itu, gitu kan? Yang wali tetap ayah, yang menikahkan anaknya tetap ayah. Bahasanya kita bersuku kepada ibu, bernasab kepada ayah. Sifatnya suku ini hanya untuk dunia saja, Bang. Mengatur urusan dunia, seperti hadis Rasulullah tadi, antum a'lamu bid dunyarikum. Jadi kamu lebih tahu dengan duniamu. Masalah suku ini untuk mengatur urusan dunia. Contohnya apa? Untuk pembagian haratukusa. Suku itu kan dunia. Sementara untuk pernikahan yang agama tetap sejalan dengan ajaran agama Islam. Nah, dari sinilah mungkin kita baru bisa lebih sedikit jelas ya Bang, kesalahpahaman mengartikan selama ini. Garis keturunan ibu ini tadi kan hanya menyangkut urusan dunia. Harusnya sangat terpuji sekali sistem kekerabatan ini, sebuah penghormatan kepada ibu. Karena di dalam sebuah hadis juga itu dikatakan bahwasanya surga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Kemudian juga Bang, yang simpel saja, ibu kota tidak ada bapak kota, ibu jari tidak ada bapak jari. Kemudian kalau di Minang Bang kita kenal istilah ampu kunyi kan Bang. Ampu itu kan jempol gitu kan. Ibu jari itu kan jempol kan Bang. Nah begitulah. Jadi memang ibu itu diagungkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang pemuda yang datang kepada Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, setelah Allah dan engkau, siapa lagi yang wajib kami muliakan?" Tuh, mungkin kita sering mendengar hadis ini ya Bang ya. Kemudian Rasulullah menjawab, ibu. Kemudian ditanya lagi, jawaban kedua ibu, sampai ketiga kali itu masih ibu, dan pertanyaan yang keempat baru dijawab oleh Rasulullah itu adalah ayah. Muliakan dulu ibu, baru kemudian ayah. Jadi tidak melencengkan sebenarnya ajaran Minangkabau ini dari syariat. Begitu Bang. Setelah Ica jelaskan memang terbuka pikiran kita terkait perbedaan pemahaman arti dari ini. Kenapa Minang memakai sistem matrilineal ini, kenapa harus dari ibu, juga sudah disampaikan tadi oleh Ica juga. Ya Allah juga menyuruh muliakan ibu, sampai 3 kali baru ayah. Hal ini bisa membuka wawasan kita lagi, cakrawala kita lagi, pemahaman kita lagi. Oh ternyata seperti ini. Jadi tidak, jangan kita salah paham lagi, jangan kita
selalu menyalah-nyalahkan adat. Oke. Sejatinya beliau yang terdahulu, pemuka-pemuka adat kita yang terdahulu Pasti itu punya alasan sudah gitu. mempertimbangkan Mempertimbangkan. semuanya, sudah punya alasan. Seperti halnya juga mungkin itu ada Harato Pusako gitu kan, tadi kita sudah ulas sedikit ya Bang. Sudah kita Tapi singgung. ini juga ada alasan tersendiri juga begitu kenapa ke perempuan. Mungkin nanti di lain Kesempatan bisa kita ulas pembahasan lebih kita detail selanjutnya. terkait hal Oke. ini. Tapi sejatinya hal yang terlihat melenceng ini sebenarnya tidak. Namanya adat itu adalah untuk urusan dunia, tidak mengenyampingkan urusan akhirat. Kita bisa lihat kok dengan jelas di mata Iya. kepala kita sendiri seperti Ya, contoh adat tadi. itu tidak mengubah syariat, Tidak gitu, mengubah Ocha. syariat. Cuman mungkin kita yang salah memahami Memahami gitu. ya, kita memang tidak sampai gitu Iya, ya pemahaman Bang. kita ke sana. Iya.